Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bikin hajatan besar lagi. Kali ini Gibran menggebrak melalui konser grup band Dream Theater yang bakal digelar 10 Agustus di Stadion Manahan. Gibran memastikan infrastruktur Solo siap mendukung penampilan band metal asal Amerika Serikat itu. Semenjak menjabat wali kota, Gibran memang telah membuktikan bahwa infrastruktur Solo siap menyelenggarakan aneka event-event internasional, mulai dari sepak bola Piala Presiden hingga ASEAN Para Games dan event G20 dan event G20. Mendatangkan Dream Theater bukan masalah kaleng-kaleng. Nama besarnya memiliki magnet tersendiri. Apalagi Dream Theater baru saja meraih Grammy Award tahun 2021. Band metal satu ini terkenal selektif memilih tempat tur. Untuk wilayah Indonesia, selain di Indonesia, Dream Theater hanya akan menggelar konser di Jepang. Inilah yang menyebabkan fans Dream Theater dari negara tetangga berpotensi berduyun-duyun ke Solo. Konser Dream Theater di Solo tahun ini sebenarnya konser tahun 2020 yang tertunda akibat pandemi. Pemindahan lokasi konser ke Solo bukan hanya terkait kesiapan infrastruktur, tetapi juga masyarakatnya, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Konser Dream Theater diyakini akan memiliki berbagai dampak baik bagi kota Solo, mulai dari percepatan ekonomi hingga menjadi alat diplomasi budaya. Konser ini juga menjadi bukti tidak hanya Jakarta, kota di Indonesia, yang mampu menyelenggarakan event internasional. Yang menarik perhatian bukan hanya Dream Theater-nya, tetapi sosok Gibran sebagai wali kota muda. Ini kali kedua Mas Wali punya kegiatan double impact, bergerakan ekonomi sekaligus diplomasi budaya. Di bulan Juni 2022, Gibran membuka pameran UMKM di Paris, Prancis, bertajuk Java in Paris. Gibran menghadirkan program apresiasi dan dukungan kepada UMKM. Ratusan jenis produk UMKM Indonesia dipasarkan di Le BHV Marais, sebuah department store jaringan Galeri Lafayette selama bulan Juni sampai Juli 2022. Ya, saya nggak bisa membocori terlalu banyak. Nanti biar EO-nya aja ya yang nanti waktu press conference. Yang jelas ini dari pihak EO sudah ketemu saya minggu lalu, sudah survei, ada 2 tempat yang disurvei, dan kebetulan ini karena event event Dream Theater ini sebenarnya event 2 tahun lalu ya, yang ditunda di Jakarta, dan sudah 6.000 tiket sold, dan karena ditunda, kita lihat kemarin penjualan tiketnya itu hanya sedikit banget yang refund, jadi mereka benar-benar menunggu 2 tahun untuk bisa nonton Dream Theater, dan alhamdulillah mereka berkenan untuk pindah ke Solo. Nah, ini nanti tanggalnya kapan, venue-nya di mana, nanti kita tunggu info selanjutnya dari EO-nya. Yang jelas ini insya Allah nanti di bulan Agustus. Seperti juga Java in Paris, konser Dream Theater diperkirakan menjadi event yang bisa mendatangkan banyak massa, sehingga menggerakkan sektor pariwisata. Dari perhotelan, kuliner, transportasi, destinasi wisata, termasuk wisata budaya, dan juga UMKM yang punya peran besar mendukung sektor pariwisata. UMKM naik kelas, bahkan menjadi program utama Gibran untuk bangkit dari pandemi. Menggerakkan UMKM artinya meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Banyak kepala daerah meningkatkan pendapatan daerahnya hanya dengan memacu pajak dan retribusi daerah setinggi-tingginya. Akibatnya, produk-produk lokal menjadi berbiaya tinggi dan tak lagi berdaya saing. Gibran berbeda. Ia ingin meningkatkan pendapatan daerah melalui makin menggeliatnya sektor real, dalam hal ini dengan menggerakkan UMKM. Di sisi lain, diplomasi budaya menjadi bagian dari pembangunan budaya. Tujuannya
membangun kesadaran masyarakat dengan melakukan perbaikan yang berawal dari diri sendiri. Perbaikan itu dibiasakan hingga akhirnya menjadi perilaku keseharian. Bangsa-bangsa besar seperti Barat, China, Jepang, Korea, dan India bercirikan budaya yang kuat dan mengakar di masyarakatnya. Masyarakat berbudaya kuat tak mudah terombang-ambing, tidak rentan terhadap perpecahan. Meski terdiri dari berbagai etnis, semua budaya di Nusantara memiliki kearifan lokal yang menjadikan kita hidup rukun dan bijak terhadap alam sejak dahulu kala. Budaya Nusantara terkenal humanis dan damai, menerima keberagaman, mengedepankan musyawarah saat dihadapkan pada perbedaan pendapat. Melalui Java in Paris dan konser Dream Theater, Gibran melakukan diplomasi budaya itu. Di Paris, jelas ia memperkenalkan budaya Jawa. Dalam menyelenggarakan konser Dream Theater, apa yang dilakukan Gibran lebih kompleks lagi. Ia membuka kesempatan besar bagi para penonton konser Dream Theater untuk mengenal budaya Jawa. Di sisi lain, Gibran pun memberikan kesempatan pada masyarakat Solo untuk mempelajari bagaimana manajemen pertunjukan kelas dunia dilakukan. Ini menjadi penting karena Solo adalah kota budaya dengan iklim berkesenian yang tinggi. Para performer kesenian itu tentu bisa saja belajar dari Dream Theater. Meningkatkan gairah dan kualitas berkesenian ini tak semata demi pariwisata. Gibran sadar betul, Solo kental dengan sejarah pustaka, pusaka dan pujangga. Solo memiliki tradisi literasi yang kuat. Radia Pustaka, museum tertua di Indonesia, serta Rekso Pustoko, perpustakaan milik Mangkunegaran yang sudah ada sejak lebih 1 abad lalu menjadi buktinya. Ditambah lagi Studio Lokananta yang menyimpan banyak dokumentasi audio dan video. Revitalisasi Lokananta sendiri menjadi salah satu dari 10 program pembangunan prioritas Gibran. Karena Gibran sadar meningkatkan literasi adalah pondasi untuk membangun budaya. Solo di masa lalu melahirkan banyak pujangga. Di antaranya Yosodipuro, Ronggo Warsito, Patmo Susastro. Inilah yang akan dihidupkan kembali oleh Gibran. Meningkatkan literasi, melahirkan kaum muda kreatif berkesenian yang tak asing sekaligus menjadi garda terdepan pelestari budayanya. Mengapa kebudayaan penting? Dalam tradisi Jawa, seringkali ajaran moral atau budi pekerti disampaikan secara halus melalui kesenian. Ini semua karena seni mengasah kepekaan dan kehalusan budi pekerti. Nyaris semua budaya di Nusantara menggunakan prinsip ini yang menjadi penyebab bangsa Indonesia terbiasa hidup dalam keberagaman sejak berabad-abad lalu. Ajaran-ajaran luhur menjadi tameng ketahanan budaya di tengah derasnya paham-paham ekstrim seperti radikalisme dan terorisme. Tentu saja, berkesenian tak bisa serta-merta dilakukan dengan perut lapar. Diperlukan fondasi ekonomi sebelum membangun budaya. Perekonomian harus digerakkan dulu. Di situ kita akan paham mengapa Gibran mengadakan kegiatan double impact seperti Java in Paris dan konser Dream Theater. Sejumlah kepala daerah baru meniru mentah-mentah kiat Jokowi. Gencar dalam membangun infrastruktur. Namun tantangan zaman terus berubah. Pembangunan budaya diperlukan agar masyarakat mampu beradaptasi menghadapi percepatan perkembangan teknologi. Masyarakat yang tidak gampang gagap teknologi dan gegar budaya. Hingga saat ini, tak banyak kepala daerah yang menyadari hal itu. Beruntung, Gibran menjadi salah satunya. Bahkan, mungkin yang terdepan. Usia Gibran yang relatif muda pun sangat pas untuk menghadapi bonus demografi. Saat komposisi masyarakat didominasi kaum muda, arah masa depan bangsa akan ditentukan oleh para milenial. Mereka harus dipersiapkan agar tak lepas dari akar budayanya, agar mampu menggunakan kepekaan nurani dan budi pekerti. Namun kendalanya, tak mudah memahami kaum milenial bagi sebagian besar kita. Sedangkan Gibran bukan hanya memahami milenial,
tetapi ia bagian dari milenial itu sendiri. Barisan milenial adalah barisan pemuda punya potensi perubahan yang sangat besar. Sebagaimana Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Siapapun yang berniat menjadi pemimpin di masa depan perlu mempersiapkan kaum muda agar cakap berteknologi, kreatif, sekaligus berbudaya. Seseorang yang tidak canggung dengan modernitas, tapi tetap menyanjung akar budayanya. Gibran memiliki itu. Sebagaimana lagu Dream Theater, Spirit Carries On, yang bermuatan spiritual.